Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reva Abdillah SSTMKM, salah satu dosen di program studi D3 Kebidanan Stikes Bustanul Ulum Lamsa. Saat ini, saya mengampu beberapa mata kuliah inti pada program studi D3 Kebidanan, seperti mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, mata kuliah Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir, mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, dan beberapa mata kuliah ini relevan dengan bidang keilmuan saya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai menjelaskan mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Materi kali ini saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses delivery, interaktif, dan assessment secara lebih lengkap. Tahap pertama yaitu tahap delivery. Delivery pada tahap ini saya menjelaskan tentang mata kuliah Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir secara utuh kepada mahasiswa, bahwa mata kuliah ini terdiri dari 5 SKS, 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Penempatan mata kuliah ini pada semester 3. Selanjutnya, untuk mencapai kompetensi yang terstandar nasional, maka mata kuliah ini disusunlah capaian pembelajaran dan capaian mata kuliah. Rincian capaian pembelajaran lulusan tersaji sebagai berikut. Yang pertama, lulusan mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kebidanan berstandar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu. Yang kedua, lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan bayi balita, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui, pelayanan keluarga berencana dengan prinsip universal precaution dan preventive safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunikasi sesuai standar operasional dan kewenangan bidang vokasi. Selanjutnya, lulusan mampu mengendalikan tanda dan gejala kelalaian dan komplikasi maternal dan neonatal serta berkolaborasi dalam stabilisasi serta penanganan awal kegawat daruratan maternal dan neonatal secara cepat. Sedangkan CPMK dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini adalah mampu menerapkan konsep umum perubahan adaptasi fisiologis dan psikologis persalinan, memahami faktor yang mempengaruhi persalinan, dan memahami prosedur keterampilan dasar pada asuhan persalinan dan bayi baru lahir, menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada persalinan dan bayi baru lahir. Adapun bahan kajian pada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir adalah yang pertama, konsep umum persalinan, yang kedua, faktor yang mempengaruhi persalinan, yang ketiga, perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan, 4. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar ibu bersalin, 5. Evidence based persalinan, 6. Prosedur keterampilan dasar pada ibu bersalin, 7. Prosedur keterampilan dasar bayi baru lahir, 8. Tanda dan gejala komplikasi persalinan, 9. Tanda dan gejala komplikasi pada bayi baru lahir, 10. Penata laksanaan awal kegawat daruratan, 11. Dokumentasi asuhan kebidanan. Adapun media yang saya gunakan pada saat perkuliahan, saya menggunakan PowerPoint, kemudian saya menggunakan saat praduga
In. Dalam melaksanakan pengajaran, saya menggunakan referensi-referensi terkait, termasuk buku ajar saya sendiri, yaitu Penata Laksanaan Nyeri Persalinan Non-Farmakologi dan Pada Ibu Bersalin. Dalam melaksanakan pengajaran, saya menggunakan referensi-referensi terkini, termasuk buku ajar saya, yaitu Penata Laksanaan Nyeri Persalinan Non-Farmakologi Pada Ibu Bersalin dan Pencegahan Ruptur Perineum dengan Pijat Perineum. Kemudian, saya juga menggunakan jurnal-jurnal yang terkait dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan dan Persalinan Bayi Baru Lahir. Tahap yang kedua, tahap interaktif. Pada tahap interaktif ini, saya menggunakan metode GLOS dan Student Center Learning. Metode GLOS saya gunakan sebagai pembukaan perkuliahan, terdiri G. Get Attention. Di sini, saya mengajak mahasiswa untuk memulai perkuliahan dengan bahagia. Saya bertanya bagaimana kabar mereka, berdoa bersama, melakukan mengabsensi kehadiran mahasiswa, dan saya berusaha membangun suasana kelas yang menyenangkan dan sangat nyaman, santai, namun tetap memegang prinsip teguh kedisiplinan dan keteladanan. Selanjutnya, L. Link of Reviews. Di sini saya berusaha untuk menghubungkan materi hari ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kesehatan wanita, khususnya pada ibu bersalin. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan nyata di masyarakat. O. Objektif. Di sini saya mengungkapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir perkuliahan. S. Struktur. Hal penting untuk saya sampaikan struktur dalam perkuliahan tatap muka ini dengan metode Student Center Learning, yaitu perkuliahan berpusat pada mahasiswa. S. Stimulate. Pada tahap akhir pembukaan perkuliahan, saya menstimulasi mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses perkuliahan berlangsung. Yang terakhir, Assessment. Nah, pada tahap ini merupakan tahap penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Berbagai unsur yang dinilai, antara lain kehadiran 10%, sikap 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Dengan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui evaluasi secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya secara luring atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah tetap semangat semuanya hari ini ya. Nah, kali ini pertemuan kita yang kedua. Nah, yang pertemuan yang pertama itu kita sudah membahas tentang konsep persalinan. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas faktor-faktor persalinan. Nah, Ibu, sebelum kita memulai perkuliahan atau mata kuliah kita hari ini, nah baca doa kita mulai. Doa selesai. Sebelumnya, pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang konsep dasar persalinan, ruang lingkup persalinan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu persalinan dan apa yang dimaksud dengan persalinan? Saya, Bu. Ya, coba Maya, coba jelaskan. Persalinan adalah proses fisiologis yang diawali dengan kontraksi teratur dan efektif sehingga menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks diikuti dengan janin, plasenta, serta selaput ketuban melalui jalan lahir, Bu. Di mana dari rahim sendiri melalui jalan lahir atau melalui tindakan tertentu apabila terdapat indikasi medis lainnya.
kecuali untuk tindakan operasi ataupun seksio sesarea. Oke, baik. Untuk pertemuan yang kedua kita hari ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ya. Tadi sudah dijawab nih yang minggu lalu, pertemuan yang pertama yang mengenai tentang persalinan. Selanjutnya, itu ada passenger. Nah, passenger itu ada di dukungan tersebut ya. Nah, yang kelima, terakhir nih apa? Penolong. Nah, kita ini sebagai apa? Kita ada tenaga kesehatan, itu masuk ke dalam 5 faktor tersebut. Bukan hanya kekuatan saja, tetapi penolong sangat mempengaruhi proses persalinan. Menegang ya, mengeras. Nah, ketika saat kontraksi itu, disitulah kekuatan ibu sangat mempengaruhi. Nah, mungkin di sini ada sedikit video yang akan saya tampilkan pada saat kontraksi si ibu. Di sini ada saya nampakkan video tentang pada saat kontraksi tadi ya. Jadi di mana kontraksi itu perut ibu mulai menegang, ada rasa kekuatan untuk keluarnya janin. Nah, dia mulai terasa menegang pada saat perut si ibu itu. Nah, mulai kelihatannya tadi ya. 3 sampai 5 kali dalam 10 menit. Selanjutnya 4 sampai 5. Ala 2 itu mulai pengeluaran janin, di mana kontraksi itu 10 atau sampai lebih, itu dalam kontraksi 4 sampai 5 kali itu udah mulai keluarnya janin. Dia yang sangat mempengaruhi dari berat badan janin. Jadi kalau pengaruhi jalan lahir tadi, kalau janinnya besar, ini tidak bisa dipengaruhi. Nah, jalan lahir itu sangat dipengaruhi dari panggul ini tadi. Nah, kalau dari panggulnya ini kan ada jenis-jenis panggul ya. Ada apa saja? Ada indikasi seksio. Jadi kalau memang keadaan normal, dia tanpa ada indikasi, dia bisa langsung lahir dengan keadaan yang normal. Makanya ada faktor dari 5 faktor presiden ini janin yang sangat mempengaruhi pada saat proses persalinan, di mana ketika janin keadaan berat badannya normal, itu kalau posisi janinnya memang keadaan normal, itu dia memang harus bisa dilalui dengan persalinan yang normal dengan posisi yang seperti ini. Jadi kalau memang posisi letak lintang bisa keadaan normal? Tidak bisa. Nah, seperti ini ya. Janin ketika dia lahir, faktor ini sangat mempengaruhi dengan cakupan ukuran janin ketika dia masuk ke dalam panggul, di mana jalan lahir itu sangat mempengaruhi. Janin harus dapat menyesuaikan diri di daerah panggul. Makanya ada jenis-jenis panggul yang saya sebutkan tadi ya, di mana agar persalinan dapat dilahirkan secara spontan. Nah, seperti ini. Jadi harus dilakukan tindakan seksio atau indikasi lainnya. Nah, dari penjelasan kita tadi, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Mohon izin bertanya, Ibu, apa yang dimaksud dengan passage? Sudah bertanya ya, Hesti ya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan passage tadi ya? Jadi apa itu passage? Adalah jalan lahir yang dilalui oleh janin, meliputi jalan lahir keras atau dia tulang panggul. Jadi ini ya, ukuran panggul itu sangat mempengaruhi di mana jalan lahir janin tadi, di mana dapat melewati yang posisi keadaan yang normal. Di mana kalau dia janinnya tidak normal, itu akan terjadinya CPD. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya. Izin bertanya, Ibu, mengapa ukuran panggul penting dalam persalinan? Ya, bagus sekali ya pertanyaan Sarifah tadi, di mana ukuran panggul itu sangat penting dalam persalinan, di mana ukuran dan bentuk panggul itu sangat menentukan dan menentukan apakah kepala janin dapat melewati jalan lahir. Jadi panggul sempit dapat menyebabkan disproporsi cephalopelvic atau disebut juga dengan CPD. Nah, sehingga persalinan menjadi sulit atau memerlukan tindakan operatif. Begitu ya. Semoga dapat bermanfaat dari jawaban saya tadi. Faktor utama persalinan ada 5. Yang pertama ada power atau kekuatan, yaitu his dan kekuatan ibu mengejan. Yang kedua ada passage atau jalan lahir, yaitu panggul. Kemudian ada passenger atau janin,
ukuran, letak, dan posisi. Kemudian psikologis ibu seperti emosi dan dukungan. Selanjutnya ada dukungan seperti tenaga kesehatan dan bidan. Ketika bayi lahir memasuki jalan lahir. Jalan lahir adalah seluruh struktur anatomi yang dilalui janin selama proses persalinan. Kontraksi uterus adalah kontraksi ritmik otot rahim yang terjadi secara involunter atau tidak disadari selama persalinan. Kontraksi uterus adalah kontraksi ritmik otot rahim yang terjadi secara involunter atau tidak disadari selama persalinan. Ya, alhamdulillah selesai pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kalian sehat selalu untuk dapat hadir di pertemuan yang kita ketiga nanti yang akan dijadwalkan di RPS nantinya. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.